Halo semuanya, jadi aku hari ini mau bagiin sesuatu yang aku dapat dari buku Bishop Dag Heward yang aku lagi baca, yaitu Sebutkan Klaim dan Ambil di babnya yang kedua. Nah, di sini Bishop Dag ada berbicara atau membahas tentang iman yang real. Nah, jadi iman itu bukan sekedar cuman kayak oh emosi atau ikut-ikutan atau domino efek karena temanku beriman jadi aku juga ikut beriman. No. Tapi iman itu adalah iman yang real gitu. Nah, iman yang real itu seperti apa? Kadang-kadang gini, mungkin kita beriman, misalnya contoh, aku pengen, misalnya contoh gini, mungkin ada anak kecil umur 10 tahun yang minta ke orang tuanya, yang mungkin orang tuanya juga kaya atau mungkin banyak uang, dia minta mobil balap. Nah, kalau orang tua yang baik, biasanya dia tidak enggak akan ngasih mobil balapnya itu ke anaknya yang berumur 10 tahun. Karena memang belum kapasitasnya untuk menikmati mobil balap itu. Nah, ketika anak ini mungkin dengar, ditolak nih permintaannya. Nah, mungkin dia kecewa, mungkin dia marah, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita sambungin dengan iman itu sebenarnya sama. Kadang-kadang mungkin kita bisa juga minta sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan jadi kebutuhannya kita, bahkan mungkin berlebihan. Kadang-kadang kita mencampurkan iman untuk kebutuhan kita dengan iman dengan keinginan kita. Nah, jadinya malah kayak ibaratnya berlebihan, gitu. Nah, tapi bisa nggak one day mungkin anak ini dikasih mobil balap? Tentu bisa, karena orang tuanya berkecukupan, tapi akan dikasih ketika kapasitasnya sudah mencukupi. Nah, di sini bisa bahas, kenapa seperti itu terjadi? Karena related dengan kehidupannya setiap kita. Iman itu punya tingkatannya. Gitu. Nah, tapi jangan sampai tingkatan iman kita itu adalah di tingkatan iman yang kecil, gitu. Makanya kita harus menaikkan setiap iman kita. Supaya apa? Supaya tadinya mungkin kita belum bisa naik mobil balap nih waktu, hari ini misalnya contoh kita belum bisa naik mobil balap. Tapi dengan kita menaikkan iman kita one day, nanti kita akan bisa menikmati, mobil balap itu, gitu. Karena janji Tuhan buat setiap kita adalah kita ini bisa mempunyai karunia untuk menikmati. Gitu. Ya jadi, di bab ini bisa pada bahas, gimana sih caranya menaikkan iman? Yang pertama adalah iman itu timbul dari pendengaran. Nah, Pastor Berry juga pernah ajarin buat setiap kita bahwa kita ini harus kayak misalnya setiap hari di kehidupannya kita dengerin, firman, kita dengerin lagu-lagu rohani, kita dengerin sesuatu yang berkaitan dengan, Tuhan atau, sesuatu yang membangkitkan iman. Kenapa? Karena ketika itu berulang-ulang kita dengar, itu yang akan naikin iman kita. Contoh misalnya gini, kalau kita ngelihat seseorang dan kita suka dengar orang itu punya tabiat jelek. Nah, mungkin kita hari itu nggak kenal sama dia, tapi karena kita udah sering dengar, "Oh ya orang ini begini 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 begini," yang negatif yang masuk misalnya. Nah, tiba-tiba pandangan kita mengenai orang itu akan jadi jelek, gitu. Akan tiba-tiba sesuai dengan yang mereka omongin gitu. Padahal mungkin orang itu cheerful, mereka orang itu, sangat ceria atau apapun apapun gitu. Nah, tapi karena kita sering kali dengar seperti itu, maka pikiran kita, kepercayaannya kita jadinya tertuju kepada omongan-omongan orang. Makanya kita harus sering-sering dengerin firman, kita harus sering-sering dengerin lagu rohani, kita dengerin sering-sering lagu referensi di playlist-nya Pastor Berry dan segala macam. Itu yang akan membangkitkan iman setiap kita. Gitu. Nah, contoh yang, gimana caranya menaikkan iman yang kedua adalah dari Bishop adalah dari apa yang kita lihat. Nah, kadang-kadang mungkin kita tuh sering dengar ya, tetap percaya walaupun tidak melihat, gitu ya. Nah, saya mengerti sekarang hari ini dari buku ini adalah gini, kadang-kadang kenapa Tuhan itu tidak membiarkan kita melihat sesuatunya dulu. Karena kalau kita lihat justru di situ kita malah nggak percaya, gitu. Di situ malah kita jadinya akan goyah gitu. Makanya Tuhan tuh sering latih kita untuk tetap percaya walaupun tidak melihat, gitu. Nah, apa yang harus kita latih dalam setiap penglihatannya kita adalah hal-hal yang baik. Misalnya contoh teladan-teladan yang sudah ada di Overcomer. Misalnya contoh, eee, koko-kokonya, cici-cicinya, atau para pemimpin yang sudah memberikan teladan. Nah, itulah yang kita coba tiru, kita coba lihat. Sehingga dari situ kita akan mulai menaikkan standar iman kita ke titik tertentu.
gitu. Nah, yang ketiga adalah sering digunakan. Nah, iman kalau kita udah pelajari, kita udah sering dengar, kita udah sering lihat, tapi kita nggak pernah gunakan, sama aja iman itu jadinya mati gitu. Nah, jadi misalnya mungkin pertama kali untuk beriman agaknya sulit gitu ya, kayaknya aduh nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin atau apa ya, nggak masalah. Nah, mudah buat pertama kali, tapi ketika kamu percobaan pertama itu mungkin mungkin aja gagal, nah jangan berhenti sampai di percobaan pertama. Coba untuk kedua, ketiga, keempat, dan sampai seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita ini dilatih punya iman yang seperti gembala kita gitu. Nah, jadi itu yang aku pelajari dari buku Bishop Dweck di bab kedua, yaitu sebutkan dan ambil. Thank you buat kesempatannya buat semua teman-teman aku boleh sharing ini. See you.